Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah sampai di pembahasan surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari susunan mushaf dalam Al-Quran, di ayat ke-37. Dan kini di pertemuan saat ini insyaallah kita akan menutup pembahasan di ayat ke-37 ini dengan menegaskan apa yang telah kita janjikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menyempurnakan tentang kalimat taubat tertinggi Sayyidul Istighfar yang pernah diinformasikan dan bahkan ditalqinkan, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum sampai ke pembahasan itu, kita akan coba sarikan dahulu intisari pembahasan kita di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran yang sangat sempurna tentang satu karakteristik manusia saat diciptakan, bahwa manusia ini berpotensi juga berbuat salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan. Namun demikian, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan juga manusia memiliki fitrah untuk memperbaiki kesalahan itu menjadi sebuah kesolehan, mentransformasikan salah menjadi soleh dengan satu anugerah Allah yang disebut dengan taubat. Jadi pada diri manusia ada potensi salah, tapi juga ada kemampuan untuk bertaubat. Ini yang membedakan manusia dengan syaitan. Syaitan, dia salah, dia tak kenal benar, terhalang potensi taubatnya oleh kesombongannya, oleh keangkuhannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada setan untuk menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah, dia tidak memanfaatkan rahmat Allah itu karena tertutup oleh keangkuhannya. Aba wastakbar, dia enggan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ketaatan pada perintahnya untuk menghormati Adam dalam perintah sujud hormat kepada Adam itu. Alih-alih dia menghormati perintah itu, alih-alih dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perintahnya, dia malah berkata, ana khairum minhu. Setan berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak dalam levelnya, yang diciptakan dengan materi yang lebih tinggi mesti hormat kepada yang rendah. Padahal dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka perintahnya dengan kalimat yang sangat jelas. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang mencegah engkau tidak menghormati perintahku supaya sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Allah menegaskan ini bukan perkara hormatnya kepada Adam, tapi perkara menaati perintahku. Tapi karena istakbar, aba wastakbar, dia enggan untuk menaati itu karena sifat sombongnya. Kesimpulannya adalah setan salah, setan tidak kenal benar, dan setan menutup peluang untuk mendapatkan pintu taubatnya karena kesombongannya. Salah, tidak mau bertobat. Manusia sebaliknya punya potensi salah, tapi juga dalam saat yang bersamaan punya fitrah untuk menjadi saleh, untuk bertobat, memperbaiki kesalahannya. Itu titik perbedaannya. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, lekat dengan petunjuk ini bagaimana caranya ketika seorang hamba Allah dari kalangan manusia, anak cucu Adam, Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, kemudian berbuat salah dalam hidupnya, pikirannya keliru berpikir, apa-apa yang disebut dengan su'udzan, dia kemudian negative thinking, salah berpikir, salah menduga, salah mengira. Kemudian pandangannya salah melihat, telinganya salah mendengar, lisannya salah bertutur. Maka bagaimana kemudian cara memperbaiki itu semua? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu petunjuk untuk kembali menjadi soleh, memperbaiki semua yang salah tadi, sehingga bagian-bagian tubuh kita yang pernah berbuat salah diperbaiki itu dan diarahkan kepada yang saleh. Maka pembuka dari semua rumusan taubat ini dibukalah di surah Al-Baqarah di ayat ke-37 yang detil pembahasannya telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihissalam ditalqinkan, mendapatkan dan mengambil serta mengamalkan. Talaqqa, mendapati, mengambil dan mengamalkan.
Ya, Adam alaihissalam mendapati dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari Allah Subhanahu wa taala kalimatin, ya, petunjuk-petunjuk taubat. Lalu mengamalkan itu semua, fataba alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menilai dan berkomitmen terhadap hamba-hambanya yang sungguh-sungguh memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, menerima komitmen hambanya itu. Dan ini yang paling indah, ketika seseorang berbuat maksiat dan dia berusaha beralih menjadi taat, bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi Allah pun akan mencurahkan kasih sayangnya. Ini indahnya yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba yang taubat, dia taubat dari kesalahan, dia ingin kembali menjadi baik, dia tinggalkan maksiat, dia ingin taat, dia jauhi salah, dia ingin menjadi saleh, Allah bukan sekedar menerima komitmennya menjadi baik, tapi sekaligus memberikan percikan rahmatnya, menyayangi hamba itu untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Ini poin yang sangat utama, dan di pertemuan yang lalu kita telah bahas mulai dari zikir yang umumnya, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ya Al-A'raf di ayat ke-23 itu telah kita urutkan sampai ke zikir-zikir spesifik. Bagaimana kalau dosanya sampai yang tingkat tertinggi, kalau pembunuhan apa, kalau pernah berzina apa, dan turunan-turunan lainnya. Nah, sekarang kita akan masuki satu pembahasan yang utama, apa yang telah kami janjikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu, bahwa semua akumulasi kalimat-kalimat taubat dari satu gambaran perbuatan maksiat, bahkan bila pun ada seseorang merasa berbuat salah dalam hidupnya, entah berapa banyak kesalahan yang telah ia kerjakan, dan ia juga merasa bingung, zikir apa yang harus ia bacakan, kalimat apa yang harus ia mohonkan kepada Allah, sekiranya Allah berkenan untuk menerima taubatnya dan memercikan kasih sayang kepadanya, sehingga ia bisa beralih dari sifat-sifat salah, pelaku maksiat, kepada sifat-sifat soleh, menjadi hamba yang taat. Itulah yang akan kita uraikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kita dapati dari 97 topik itu, di Al-Bukhari itu ada 97 topik, teman-teman. Dari sekian hadis, kurang lebih 7.000 hadis, ya, baik yang disampaikan setiap temanya ataupun juga disebutkan di tema lain, kurang lebih ada 7.000. Kemudian dibagi kepada 97 topik, 97 tema. Di setiap tema itu biasanya ada tema, ada subtema, ya kan? Nah, di subtema itu nanti akan dimulai dengan ayat Qur'annya dulu, lalu dari formulasi ayat Qur'an ini diturunkan hadis-hadisnya. Nah, pembahasan kita ini ada yang tercantum di tema ke-80, ya, atau topik ke-80 Kitabud Da'awat. Jadi ada Kitabud Da'awat, topik ke-80, nomor hadisnya 6306. Ya, di subtopik yang kedua, Bab Afdhalil Istighfar. Saya ulangi, ada di tema ke-80, jadi dari 97 tema, 97 topik, ada di tema ke-80 Kitabud Da'awat, ya, bimbingan doa-doa. Kemudian di subtopik yang kedua, Bab Afdhalil Istighfar, subtopik tentang Afdhalil Istighfar, istighfar yang paling utama. Jadi dari sekian banyak kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Ya, nanti kita akan lihat. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam kitabnya. Kita langsung ke subtopik yang kedua di Kitabud Da'awat. Babu Afdhalil Istighfar. Ya, bab tentang, subtopik tentang Afdhalil Istighfar, keutamaan istighfar, istighfar yang paling utama. Ya, di sini lebih tepat kita pahami sebagai istighfar yang paling utama, Afdhalil Istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat permohonan ampunan, ini yang paling utama. Wa qawlihi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini. Jadi ini yang paling menarik di kitab Sahih Al-Bukhari itu, sebelum masuk ke hadisnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyantumkan terlebih dahulu ayat-ayat Quran yang terkorelasi dengan itu. Ini menunjukkan kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bukan sekedar ahli hadis, tapi juga beliau ahli Al-Quran, faqih, dia tahu konstruksi sebuah hukum, formulasinya, oh ini ayatnya, ini hadisnya. Maka dari kita memahami ayat saja, kemudian juga memahami penjelasan dalam hadisnya, kita sudah bisa mengetahui ini arahnya kemana, konstruksinya seperti apa. Ini diantara kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.
Wa qaulihi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan topik ini yaitu istighfar yang paling utama, yaitu di Quran surah Nuh ya ayat 10 sampai 12 ya, kita sampaikan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di sini dipotong di bagian intinya, jadi untuk mendapatkan pemahaman yang terkait dengan pembahasan langsung ya, atau kalau kita mau sempurnakan dari awal ayatnya di ayat 10 itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba ya melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan. Maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, di tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istakbar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan? Itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah, maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi, ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat tobat ya dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau nggak ambil, ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa Ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghaffar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, Rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama.
Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya, kembali ke Quran surah kedua ayat 37 itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang maha baik, itu diantara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial, kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah akan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya, ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa percikan rahmat Allah. Ya, apa diantaranya? Yursilis sama ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan ya dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu, ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, itu kan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya, sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang terasa seperti kelihatan banyak tapi tidak menikmatinya, ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake, ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja, ya. Temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah, dia tidak menikmatinya. Dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya. Ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu.
Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat, makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah Nuh tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya, kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, ya kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi, terasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya, karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. Wabanina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup, ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faidah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135, ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah, gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan fasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sara'ah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya, ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya, diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf,
Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang, ini menggunakan, sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, gitu kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran setidaknya. Yang mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya, Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya, pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia, karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfari, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati itu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan, meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu, hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital, ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya, itu jelas salah, jelas dosa. Ya, al-zalamu anfusahum, atau bentuk mungkar, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax dan sebagainya, itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ayo taubat. Kan sering saya ungkapkan, Firaun saja, se-Firaun-Firaunnya dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik, rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan.
ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih kelapangan. Ya walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya. Ini model orang salah yang mau jadi saleh, bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja kan, pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Naik gitu dari sosok yang salah ya, kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan, tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu ya. Ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir, ini yang paling luar biasa, orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya, sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan. Misalnya kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya. Tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi, selalu ada solusi, dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu poin tertingginya. Nah, balik ke kita, tarik lagi, dalam hidup nggak ada orang suci, nggak ada orang yang nggak pernah salah, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya sehingga dia merubah salah menjadi saleh, dia merubah maksiatnya menjadi taubat. Nah, di titik inilah kemudian dia mesti ingat Allah. Nah, saat ingat Allah itu, yang diingat itu bukan sekedar Allah, bukan. Ingatlah bahwa ketika dia taubat, serius taubat, Allah menerima taubatnya dan merubah keadaan hidup dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka kalau sudah sadar dengan itu, cepat. Nah, huruf yang menunjukkan cepat tanpa jeda itu pakai fa. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka cepat bergegas dia taubat saat itu juga. Ya, kalau malam ini kita ingat misalnya salah, segera taubat, istighfar. Ya, Nabi itu sampai menegaskan, aku ini dalam sehari itu beristighfar ya pada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Nanti di hadis berikutnya tuh, ya di nomor hadis 6307 itu ya, subtopik yang ketiga itu ditekankan sekali Nabi menyampaikan demikian. Ya, sebagai contoh tentunya kepada kita, contoh kepada kita. Nah, ini teman-teman sekalian poinnya. Jadi ini ayat motivasi awal ayat yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan sekali lagi bahwa beliau ini bukan sekedar menampilkan hadis, tapi paham antara korelasi hadis sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Ini konstruksi ayatnya, ini hadisnya. Nah, di titik tadi kita kan baru sampai ke titik motivasi kan, termotivasi kita dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan tadi. Ini surah Nuh ya ayat 10 sampai 12, ini surah Ali Imran ayat 135. Lantas kita bertanya, cara taubatnya gimana? Bacaan apa yang dibacakan? Titik ini kan? Ya, jadi kalau tadi disampaikan kamu kalau taubat akan begini, akan diberikan jalan begini, dirubah hidupmu begini. Kita bertanya balik, cara taubatnya bagaimana? Apa yang dibaca? Nah, inilah yang dijawab lewat hadisnya. Inilah indahnya dalam Islam. Jadi tidak hanya teori begini, tidak. Ya, bukan sebuah teori, tapi bimbingan real dalam berkehidupan. Ya, kasusnya begini, pedomannya seperti ini, tafsirnya begini, jalannya begini, contohnya si fulan yang bisa dicek dalam sejarah, yang kalau diikuti si fulan di generasi lain, tuh lihat kehidupannya begini, begini, begini. Ya, sekarang kita kembalikan. Baik, di sini di nomor hadis 6306 tadi sudah saya sampaikan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warith haddatsana al-Husain haddatsana Abdullah ibn Buraidah qala haddatsani Bushair ibn Ka'ab al-Adawi qala haddatsani Shaddad bin Aus. Nah, ini di rawi penyampai riwayat satunya yang bersumber nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala
anhu. Semoga Allah memberikan ridha terbaik kepada sahabat mulia dimaksud, dan semoga Allah memberikan percikan kemuliaan pada kita untuk meneladani kemuliaan beliau dan mempraktekkan, mengimplementasikan hadis yang kita akan dapat ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari, puncak istighfar itu. Ya, tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Nah, intinya kalau bingung berbuat maksiat, sudah banyak perbuatan salah yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pernah berbuat salah dan kita ingin taubat, apa puncak kalimatnya? Ya. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfari, puncak istighfar itu antaqula, ya, engkau berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau memohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Allahumma, ya Allah, dengan segenap kerendahan dan ketawaduanku kepadamu. Jadi kalau ada kata Allahumma, itu bentuk penyatuan dari kata ya Allah, kalau digabungkan jadi Allahumma. Tapi juga bacaan Allahumma ini meresapkan sebuah kesan kerendahan, ketawaduan. Jadi kalau baca Allahumma itu merendah, jangan meninggi. Ya, jadi isyarat pertama kalau ingin istighfarnya benar itu merendahlah sebagai seorang hamba, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sungguh engkau adalah Tuhan yang merawatku, ya, yang mencipta, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang mengarahkan pada kebaikan. Jadi semua sifat-sifat tadi dikumpulkan dalam satu nama, yaitu Rabb. Ya, karena itu ketika wahyu pertama diturunkan, kalimat Rabb ini muncul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang mengajarkan kita. Ya Muhammad SAW, baca ini, ya, baca dan niatkan bacaanmu itu karena Allah yang telah menciptamu saja, ya, menetapkan penciptaan, merawat engkau, memberikan kebutuhan, sampai ini begitu mudah, apalagi hanya menetapkan engkau mudah mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Jadi di sini ketika mengatakan anta rabbi, kita mengembalikan status kehambaan kita kepada Allah yang memberi jalan untuk taubat. Itu poinnya. Ya, salah itu salah saya, salah Anda, salah kita sebagai hamba, ya kan? Tapi kita mohon rahmat Allah untuk membimbing salah ini menjadi saleh, untuk mengikuti jalan yang Allah berikan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak disembah kecuali Engkau, ya Allah, dan Engkaulah yang mencipta hamba. Ya, ini kalimat lembut yang sifatnya menyentuh. Ya, kalau bahasa kita ya begini, ya Allah, aku kan hambamu juga yang Kau ciptakan. Engkau yang telah ciptakan aku. Ya kan? Kalau di kalimat Adam yang pernah kita baca di pertemuan yang lalu dari tafsir Imam Jarir At-Tabari itu Jarir At-Tabari kita telah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa Adam mengonfirmasi, Allah, gitu kan, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku adalah hambamu yang Kau ciptakan, ya, dengan tanganmu sendiri, dengan kuasamu sendiri? Ya Allah menjawab, ya tentu saja, gitu kan, dan seterusnya sampai ujung hadisnya. Ya ara'aita, bagaimana ya Allah Engkau menilai kalau hamba intubtu wa aslahtu, kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, ya arajin anta ilal jannah, apakah Engkau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, na'am, tentu saja, bahkan dengan surga yang lebih indah. Itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi, ya la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ya Allah, Engkau yang ciptakan aku berkomitmen menegaskan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang layak dituhankan, diibadahi kecuali Engkau. Engkau yang mencipta aku hambamu, ya Allah. Ya, laisa kamitsli syai', nggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan nggak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah, datang ke ibunya, salahnya banyak, dan dia katakan, Bu, saya mengaku salah, Bu, minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim? Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya, dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihnya, walaupun mungkin responnya nggak cepat. Nah, Allah laisa kamitslihi syai', Allah berbeda. Ya, justru Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut, gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi, mohonlah kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa, masuk dengan nilai rasa yang tinggi.
Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, Engkau yang merawatku, Engkau Tuhan, Engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan. Aku yang berkomitmen gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku hamba-Mu ya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen, aku ingin memperbaiki diri, dan aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'dika. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ya an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita sudah berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita, ya, pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya kepada perjanjianku untuk mentauhidkan Engkau. Aku bertobat, aku akan menjaga tauhid ini, mengesahkan Engkau, menjauhi syirik, ya, menuhankan hanya Engkau saja. Kemudian juga wa ala wa'dika, dan aku pun yakin dengan janjimu. Ini apa yang Allah janjikan. Kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis Muslim, ya, di antaranya misalnya, ya, siapa yang man qala la ilaha illallah wa la yusyriku bihi syai'a atau kama qala Rasulullah SAW, ya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, komitmen pada itu dia praktekkan, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak musyrik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia tobati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat dia berpotensi masuk surga. Ya, dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hamba-Mu, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Ya, aku berjanji mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun, ya Allah, merasakan betapa Engkau menepati janji-Mu untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu dan menghindari perbuatan buruk yang Engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku, ini indah nih, Nabi mengajarkan semampu aku. Ya, nah, memang ini bawaan manusia nggak bisa sempurna. Ya, kadang-kadang sudah taubat, ada salah lagi, ya dorong lagi pakai kalimat nih, dorong lagi sampai kemudian dia merasakan kenikmatan taubat. Ya, kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, ini poinnya. Ya Allah, hamba menyadari hamba salah. Hamba ingin kembali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat sehingga mendapatkan janjimu. Ya, semampu hamba ya Allah. Namun hamba sadar, hamba punya kelemahan. Seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat. Maka hamba mohon perlindungan kepadamu dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Ini yang menjaga seseorang setelah dia bertobat, setelah dia mengacu pada salah, ya, dia dijaga supaya nggak salah lagi, mengacu pada soleh, dijaga supaya nggak salah lagi. Ya, sekali lagi, teman-teman, kalimat ini yang menjaga seseorang hamba yang sudah tobat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya Ustadz, saya itu sudah tobat tapi kadang dikerjain lagi. Nah, ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita taubat, kita minta, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari potensi keburukan yang mungkin dikerjakan oleh diriku setelah taubat ini. Ya. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku abu'u a'tarifu, dan aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Ini kalimat penyesalan. Jadi di sini tercampur semua kalimat pengakuan keesaan Allah, perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah, aku ini sadar Engkau berikan banyak nikmat kepada aku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang Kau berikan kepada aku sebagai nikmat aku konversi jadi maksiat? Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencela orang? Tangan sehat orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya, untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Maka kita menyadari, Allah, Kau mengakui nikmat-Mu kepada aku begitu banyak, ya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi. Nah, ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui, ya Allah,
Aku belum mampu mengonversi nikmat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar ya Allah. Nah ini petunjuk kalau mau tobat, sesali dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, gitu kan? Sehingga terasa bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu, nanti yang beban itu keluar lewat air mata, yang hati, yang tadinya itu sempit jadi lapang. Ya, jadi lebih terbuka. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah jadi indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfirli. Baru saat hati lapang itu minta, ya Allah ampuni hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena nggak akan mungkin ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, nggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Oh, indah sekali kalimat. Sampai sini teman-teman. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya, kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini kalimatnya. Ya, saya baca ulang ya teman-teman, saya bacakan lebih agak lambat sedikit, nanti teman-teman bisa rekam atau nanti bisa ingat-ingat, insya Allah nggak panjang kok. Ya, nanti dibacakan kalau bisa sih malam-malam habis tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan diri hamba memohon kepadamu. Anta Rabbi, sungguh Engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau saja. Khalaqtani wa ana abduk. Sungguh Engkau yang telah menciptaku ya Allah, sungguh akulah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa Engkau pun akan menepati janjimu kepada aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmatmu kepadaku. Faghfirli. Aku mohon ya Allah ampuni diriku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup paling sedikitnya bisa pernah baca ini. Ya, sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya, dia baca ini ya minan nahar di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktivitas ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih muqinan biha, dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini, dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian
dia wafat di waktu itu, sebelum datangnya sore. Dia wafat itu. Ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha, famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkannya di malam hari, dia baca di malam hari, sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya, gitu kan? Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi SAW yang mulia, ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Famata qabla an yusbiha. Maka dia misalnya meninggal, ya, ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh. Wa huwa min ahlil jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahlil jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga, bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan ini nomor hadis 3393, kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522, dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Ya, maka dengan demikian insya Allah tertutup pembahasan kita di kesempatan kali ini untuk mengurai Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-37. Nah, berapa kali dibacakan ini? Ya, standarnya bisa sekali kita bacakan, tapi kalau kita ingin melatih diri, kita sambungkan ke hadis berikutnya di nomor hadis 6307, memberikan kesan bahwa Nabi melatih nih. Bahkan Nabi sampaikan, saya itu beristighfar setidaknya kurang lebih 70 kali dalam sehari. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Ini topik yang ketiga di Al-Bukhari, di topik yang ke-80, subtopik yang ketiga. Babu istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Ya, subtopik tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu al-Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman qala qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sahr, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Ya, sungguh aku itu, kata Nabi SAW, sungguh aku itu beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya sehari, dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Ya, bisa diartikan lebih daripada 70, bisa juga dipahami untuk melatih diri kita sehingga merasakan dzauqut taubah. Dzauqu taubah, nilai rasa taubat. Ya, dzauq at-taubah itu feel-nya taubat. Jadi jumlahnya itu yang kita lihat bukan kuantitas berapa kalinya, tapi ini pesan lebih kepada bagaimana dengan kita sering mengucapkan itu, hati bisa terkoneksi dan merasakan itu. Jadi kalau kalimat di lisan itu sudah sampai ke dalam hati, tersentuh hati kita, nah itulah titik tertingginya, ya, untuk kita memohon dengan khusyuk. Itu poinnya. Jadi pada seseorang, Nabi sampaikan lebih daripada 70 kali, mungkin bagi seseorang itu bisa 75, bisa 80 kali, atau bisa bahkan 33 kali, gitu kan? Ya, atau 70 ini bisa dibagi-bagi. Ya, kalau dibagi misalnya kepada harian, dari 5 kali waktu sholat, ya, kita bisa temukan dalam setiap kali waktu sholat, misalnya kita 15, ya, selain yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang 33 kali itu, kemudian kan istighfar. Ya, istighfarnya itu bisa 15, ya, kalau dikalikan 5 kan 75. Ya, dalam sehari itu, lebih daripada 70 kali masuk ke sini. Bukankah setelah sholat kan kita istighfar dulu kan? Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kan? Digabungkan ini. Ya, mungkin ada yang 3 kali, mungkin ada yang lebih, tapi poinnya adalah itu kalimat yang terus diucapkan sampai menyentuh ke dalam hati. Ya, dan tertingginya yang ini Sayyidul Istighfar yang tadi telah kita bacakan. Nah, teman-teman, maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana ya Allah kama ghafarta ibadakas salihin was salihat wa alhiqna ma'ahum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.